Part 4. Jalan hidup manusia tidak ada yang tahu, ada yang datang dan pergi tanpa permisi, hanya bisa menjalani semua sebagai sebuah ketetapan tanpa bisa digugat ataupun diratapi. Tidak adil jika aku menyerah begitu saja dengan permainan takdir, sedangkan baru saja dimulai perjalanan ini. Setelah berpikir, aku putuskan kembali, bukan karena kalah dan mengalah, namun mundur selangkah terkadang perlu dilakukan untuk bisa maju 5 langkah. Dik, terima kasih mau memberi kesempatan untuk Mas membuktikan bisa berbuat adil pada kalian berdua. Ucap Mas Arya dengan menggenggam tanganku. Tak ada jawaban aku beri, hanya menatap kendaraan yang melaju seakan berkejaran dengan waktu. Sesekali menciumi pipi Siva yang terlelap dalam pangkuan. Dalam hati berdoa, semoga keputusan ini tidak salah kuambil. Pulang juga ternyata kamu, Rahma. Untung ayah tidak menyuruh Arya menolakmu. Biar tahu rasanya tidak punya suami, ucap ayah mertua begitu melihatku turun dari mobil. Rumah yang memang bersebelahan membuatnya bebas mengawasi aktivitas kami. Rahma pulang karena anak ayah yang memohon. Padahal tanpa dia pun Rahma yakin tetap hidup ya. Sudah mulai durhaka kamu jadi istri dan menantu, teriak ayah melihatku masuk rumah tanpa peduli dia yang masih terus ngomel. Yah, istri durhaka karena suami durjana. Sudah ya, Arya mohon biarkan kami menyelesaikan masalah sendiri. Cukuplah ayah menjadi penengah, jangan tambahi lagi persoalan, ucap Mas Arya pada ayahnya. Tidak kupedulikan mereka yang masih terus bicara. Setelah meletakkan Syifa di ranjang, kurebahkan badanku di sampingnya. Menatap hamar yang seminggu ini aku tinggalkan bersih. Padahal kami tidak punya ART, apa mungkin Mas Arya membersihkannya sendiri? Suara pintu dibuka membuatku yang hampir terlelap membuka mata kembali. Mas Arya nampak pelan-pelan ikut berbaring. Tangannya memelukku dari belakang. Pelukan yang dulu terasa hangat kini hambar tak berasa. Merasa risih membayangkan tangan ini juga dia gunakan memeluk wanita lain. Aku mau mandi. Kulepaskan pelukan tangannya saat Mas Arya mulai semakin menuntut lebih. Aku kangen, Dik. Apa sorot rindu di mata suamiku mengucapkan itu? Tidak kupedulikan ucapannya. Membuka lemari bermaksud meletakkan kembali pakaianku. Mataku membulat melihat ada gamis tertata di dalamnya. Padahal saat aku pergi ku bawa semua baju tanpa menyisakannya. Pakaian siapa ini? Jangan bilang seminggu aku pergi Mas bawa wanita itu ke kamarku. Itu tergagap Mas Arya bicara. Jawab, apa maksudnya ini? Mas memohon memintaku kembali. Kenyataannya kamarku pun sudah dia miliki. Aku bisa jelaskan, Dik. Kemarin saat kamu pergi, ayah menyuruh Sila tidur di kamar ini. Karena bagaimanapun dia juga istriku. Namun saat menjemputmu, dia sudah aku carikan rumah sendiri. Percaya padaku, berikan kesempatan pada suamimu ini untuk membuktikan bisa berbuat adil pada kalian. Umi, Abi, bicaranya kok keras-keras. Siva jadi bangun. Suara Siva menghentikan ketegangan di antara kami. Kupeluk tubuh kecilnya menciumi bidadari kecilku. Dia yang membuat aku kembali ke sini, tidak menyangka sakit melihat kenyataan bahwa bukan hanya suami yang harus kubagi. Namun kamar ini pun pernah mereka tempati saat aku mendekap perih sendiri menata hati. Mencoba menerima semua yang terjadi, baru saja mencoba bersahabat dengan permainan takdir yang harus dijalani tapi rasanya seperti ini. Bagaimana dengan nanti?